kita sebelum ibadah kita bermain dulu bersama tim NASA dan tim NCT. Hari ini kita mau main tebak kata. Cara mainnya yaitu satu, 2, 3. Haram. Panjang dulu. Masih Abraham. Abraham, iya Abraham. Gimana sih? Israel. iya. Satu, dua, tiga. Tako. Mahkota. Gampang banget sih. Satu, dua, tiga. susah kan kali ini. Coba. Bahtera. Iya. Dia mau denger apa-apa. Terus lidahnya dimainin aja. Satu, dua, tiga. Pi. Kita mau jebak. Aku tadi apa ya? Pi. Kesepian. Ayo. Apa? Sie. Pi. Iya, se. Pi, se, ke, se, pi. Kecapi. Iya. Apaan sih? Satu, dua, tiga. Parah licik banget. Kok jurang sih? Nggak curang dong. Ini apa tadi ngapain? Ngapain? Nggak ngapain. Ngapain? Gampang kok. Mau diulang lagi? Boleh. Jangan mikir dulu. Gue liat masih. Boleh call a friend gak sih? 50-50 lah. 10 minutes again. Gitu. Sekali lagi ya. Iya, Sekali lagi. Tunjuk. 1, 2, 3. Sikat. Coba. Niniwe. Iya. Ya. Satu, dua, tiga. Go. Gol. Golta. Oke. Tadi apa? Go. Oke, dengerin K atau K atau ta atau T. Ah udah, jawabnya langsung. Iya, Golgota. Golgota. Itu. Satu, dua, tiga. Apa sih? Mulutnya gelak aja kagak lu. Oh boleh. Kenapa sih? Ini nggak kedengeran apa-apa nih. Enggak mau di mulutnya aja gelak kagak. Sekali lagi Jo. Hitung Jo. 1, 2, 3. Sulaiman. Wah. Enggak. Lima, empat, Nggak tahu. Nggak bisa mikir. tiga, dua, satu. Tetot. Tahu. Kasih tahu dong. Besus. Tuh kan. 3, 2,
1. Itu nggak ada suaranya. Ini ada I, ini juga I gitu. Ada something I. Pusing. kita bikin sama. Apa? Iya, ri atau re. Ini gak ada yang Hip, apa. hip, hip. Rip. Rip kak. Wait. Enggak, sabar dulu. Miri. Bentar, gue mikir dulu boleh ya? Miri. Riwi. Tadi apa? Mini something. Ada I-nya pokoknya. Ri. Iya, ri. Ini Sekali lagi. sekali lagi. 1, 2, 3. Ih. Ya, Kak. Ya, tadi yang kedua kali aku kencengin loh. Ini sama aja ada. Itu kencengin, Kak. Ri. Ini ri plus ya. Tadi Nih. kalau marah Kak gitu. Nih. Miri nih. Apa? Tadi kan nanya. Kita jawaban. Ini apa? Rip. Hip. Ini atau ri gitu. Mirip. Mirip Kak, mirip pra. Ri. Ri. Ini udah coba. Iya. Isia. Salah. Ya, kasih tahu jawaban. Ibrani. Ip. Sa. Wi. Bener lah. Ya ini juga bener. Ip. Mi. Enggak kenapa. 3, 2, 1. Ye. Sa. 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 Sa atau tak. Ini lidahnya ke bawah gimana mau ngeliat? Ini lama-lama jadi Berantem. ya orang skill. Udah karena dia ngomong buyar. Nggak bisa multitasking biasa cowok. Ya. Makin kecil. Makin jadi gak yakin. Aduh. Ada apa tuh? Ada. Sa. Ta. Ta. Nggak bisa. 10, 9, Ya saya. Susah. Tebak kita. Ini gampang ya gara-gara hafal Alkitab ya. Kita lulus sekolah minggu. 3, 2, 1. Iya. Pian. Pian. Salah nggak? Salah kan? Atau-atoan, gue jadi bingung. Tadi bener kecil banget. Tak atau kak? Ini apa? Gua Pian. 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 Rain. Lagi. Ulang. Sekali lagi. Hitung Mel. 1, 2, 3. Tak. Tak. Ratapan. Ya. Gue sekali dengar semuanya. Gue sekali dengar semuanya. Gue cari itu. PN. PN. Oh, dia spell Dia pakai Inggris, P-A-N. Dia pakai Inggris. P-A-N. Apaan? Oh, oke. Itu mainnya. Oke. Ayo. 1, Iya. 2, 3. Ah. Apa? Apa? Aku A juga belakangnya. Ini. Sekali lagi boleh? Boleh dong. Mohon maaf. 1, 2, 3. Apanya? Enggak. Enggak, kecil banget jadinya. Abakuk. Ya lebah doang. Kok bisa sih? Iya kok bisa? Nggak tahu. Ada kamera di sana. Kok kameranya ngaruh gitu. Di atasnya kita nih. Di
ini mah. Lu Ini apa? kayak lu juga deh, lu juga. Lu. Atau kalau Ya, lo. Nggak, tadi mau leluhur. Bukan. Kan tiba-tiba ganti genre. Ih, leluhur banyak kali. Iya. Iya. Gila ya. Tiba-tiba jadi iya. Jadi iya. Iya. Iya, ru. Wah. Tadi apa? Iya, iya, iya. Ya. Atau nggak iya? Kok? Iya. Hah? Masa Dia ngomong begitu. Mau gimana lagi? ada u kali hu. Ini juga ada Iya. U-nya. 3, 2, 1. Yehuda. Dia ngomong, tapi ngapa jadi Lu apa? tuh? Dia apa? Dah. D-nya nggak ada. Udah, D-nya nggak ada. 1, 2, 3. Je. Cobain. Jemaat. Jemaat. Jauh. Gimana sekali lagi aja, biar cepet. Iya, Biar cepet kelar. Dia bakal mikir. 1, 2, 3. Je. Apa sih? Gue jadi bingung. Enggak. Enggak. Bisa sih. Belum sih. Belum. Aku kasih tahu aja. Jadi aku ngumpet bener gak sih? Aku Tadi kasih ngomong tahu apa? aja. Bukan. Dia mikir-mikir. Zevanya. Iya. Oh bisa? Dari mana? Ih, dapat 1, 2, 3. Ah. Tes. Nes. Su. Tes. Tes, 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 tes. A. Su. Nes. U. Hu. Nes. Yes. Udah bayar goceng sini, kasih tau jawaban deh. Hercules. Nggak ada. Udah coba. Terakhir. Emang lo? Su. Hu. Apaan sih? Ini Udah, apa? udah. Ini apa? A. A. Ini apa? A atau A. 20 dong, 20. Enggak, Yohanes. Kenapa dari itu bisa tiba-tiba tahu? Siapa kamu? Hah? Yo. Lu kenapa bisa jadi you? Oh, jadi lu. Ngaco juga. 3, 2, 1. S. Ah, becir ya, oke. Kalau pergi harus tahu, Caesar. Ya udahlah, ulang dah biar cepat. 1, 2, 3. S. Beda kau. Sama. Sama. Udah. Betul. 10. Skornya berapa? Lazarus. Enggak ada. Ah, 9. Nazaret. Andreas. Apa sih? Saya cadel. Tiga, 2, 1. Ran. Udah sedekat itu. Ran. Semuran, seramu, musaran, Ran. muran, samu, Ran mungkin ini UN run. pun, pun. Enggak, bentar ya. Apa? Ran. Pun. Lu bisa jadi bahasa Inggris. Sekali lagi. 1, Enggak. 2, 3. Ru. Pelan. Soalnya ada berat tadi. Galak banget. Langsung kita kesini.
Ya, kayak kok kan takut jadi udah ketahuan tadi. Bisa begitu ya? Harus spekulasinya langsung. Antara satu. Serarun, seruran. Firaun. Beda ini dong. Ya, cobain juga. Itu kata kerja. 3. Seruan. Kasih tau aja. Samuel. Samuel. Tadi ada R-nya. Siapa nih? Ya. Bener dong? Aku cari Aku belum jauh banget katanya ada. Ada yang bener loh. 1. curang dong. 3. Emang ada? Nggak ada kok. Hah. Ini Terbang juga. Ulang nih, Bang. langsung aja deh. 1. Ulang ya, ulang. 2. 3. Zing. Berubah? Iya makanya. Iya makanya. Enggak berubah. Juannya berubah. Juan agak berubah. Kamu Enggak kan? berubah. Enggak kan? Enggak. Pakai ini aja, pakai teknik scream aja yang kedua. Ya, bener. Habakuk. Salah. Enggak ada I. Habakuk. Berarti Salah. apa apa ya? Baca. Himne. Himna. Apa kasih Kasih tau aja ya. Lupa gue. Emang apa? Gue cuma ingin punya korban. Lupa. Kirmizi. Kirmizi. Oh iya. Aja nggak tahu sih itu apa. Pakai kok sih? Enggak pakai F. Tuh. Ih, apa sih? Oke. 2. 3. Un. Dia bener-bener gak ada suaranya. Iya kan? Marahin dong adanya. Agak ini ya. Enggak tahu, gua enggak dengar apa. Yes. Yang kedengeran tuh dong. Iya. M. Gua denger M atau enggak? Yam. Ini pokoknya belakangnya A juga. Bukan mulut aja tuh. A. Bikin susah tau kayak gitu. Bikin konsentrasinya buyar. Yang Mending langsung jawab. ikutin kata hati aja. Aku cadel. Apa? Iya. Dia aja lagi kali. Firaun. 10. Oke guys, segitu aja games kita hari ini. Yuk kita simak pengumuman berikut ini. See you! Happy New Year! Apa kabar soldiers? Kembali lagi kita dalam Starji News edisi 9 Januari 2021. Bersama saya Kevin Kepon, mari kita simak Starji News minggu ini. Informasi yang pertama, bagi kalian yang baru pertama kali join di dalam online service kita kali ini, kalian bisa mendapatkan welcoming gift dengan cara apa? DM aja ke @starji.zion. Informasi yang kedua, Starji juga mengadakan Starji Night Prayer kembali pada tahun ini. Jadi perdana banget nih bagi teman-teman yang mau join. Akan diadakan pada hari Kamis pada pukul 20.30. Pastikan kalian join bareng. Nah, bagi kalian yang baru pertama kali hadir, bisa DM ke Instagram Starji juga. Di mana? Di @starji.zion. Nah, yang ketiga, gereja kita juga mengadakan morning prayer tiap hari Sabtu pada pukul 5.30. Bagi teman-teman yang baru pertama kali mau join ke dalam morning prayer kita, bisa langsung saja DM ke Instagram kita dan akan mendapatkan langsung linknya. Berikutnya, jangan lupa kita ada home yang sangat asik setelah ibadah ini. So pastikan kalian sudah dapat linknya. Bagi yang baru pertama kali hadir, boleh langsung DM aja. Kita akan langsung kirimkan linknya. Info yang terakhir, mari kita sama-sama menabur benih mujizat. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan atas segala sesuatu berkat yang telah Engkau berikan pada tahun 2020 maupun tahun ini Tuhan. Kami mau memberikan yang terbaik Tuhan. Terima kasih Tuhan atas kelimpahan berkat-Mu yang terus tercurah bagi setiap kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat menabur. Demikianlah informasi Starji News minggu ini. Selamat beribadah. Have a great service.
Shalom semuanya. Happy New Year teman-teman. Happy New Year. Wow, sekarang udah 2021. Tuhan baik ya, kita sekalipun tahun 2020 mungkin kelihatannya sepertinya nggak kurang menyenangkan buat anak-anak muda, nggak bisa keluar dengan bebas dan lain sebagainya. Tapi bersyukur nih teman-teman, kita masih dipelihara Tuhan, kita masih dijaga Tuhan sampai hari ini, amin. Yuk semuanya kita mau antusias sama-sama, kita mau menyembah Tuhan. Tuhan, Kaulah pengharapan kami Tuhan. Engkaulah terang Tuhan di dalam jalan-jalan kami Bapa. Engkaulah pelita bagi kaki kami Tuhan. Biarlah Tuhan, hari ini Bapa kami berdoa Tuhan Yesus, biarlah setiap anak-anak muda ya Tuhan, boleh terus bangkit ya Tuhan, boleh terus melihat pengharapan di dalam Engkau ya Tuhan. Karena pengharapan di dalam-Mu kekal Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Thank you Jesus. Sama-sama kita nyanyikan, katakan kasih-Mu Tuhan. Kasih-Mu, karya-Mu, nyata dalam-Ku. Kau pegang hidupku dalam tangan-Mu. Darah-Mu
Kau cahaya hidupku. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kau setia Tuhan. Bapa-Ku datang untuk menyembah. Ku nyatakan Kau yang bertata dalam lemah. Kau sempurna, Kau cahaya bagiku. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Bapa-Ku datang untuk menyembah. Ku nyatakan Kau yang bertata dalam lemah. Kau sempurna, Kau cahaya bagiku. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah, Kau kuatkan. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah Immanuel. Terima kasih untuk kesetiaan-Mu Tuhan bagi kami. Engkau Allah Immanuel, Engkau beserta dengan kami Tuhan. Engkau sudah ada Tuhan Yesus di depan bagi kami Tuhan Yesus. Hosana, Hosana bagimu Tuhan. Hosana, Hosana, Hosana in the highest. Hosana, Hosana, Hosana in the highest. Hosana, Hosana, Hosana.
washing over all our sin. The people sing, the people sing. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Hosanna, 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 Hosanna in the highest. Hosanna, 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 Hosanna in the highest. Heal my heart and make it clean. Open up my eyes to the things I see. Show me how to love like you have loved me. Break my heart for what breaks yours. Everything, everything I am for your kingdom's house. As I walk from earth into eternity. Heal my heart and make it clean. Open up my eyes to the things I see. Show me how to love like you have loved me. Oh, breaks my heart, what breaks yours. Breaks my heart for what breaks yours. Oh, everything I am for your kingdom's house. As I walk from earth into eternity. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Hosanna, 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 Hosanna in the highest. Hosanna, 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 Hosanna in the highest. Hosanna in the highest. Hosanna in the highest. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan Kamu mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah kemuliaan bagi-Mu Tuhan di tempat yang maha tinggi ya Bapa. Engkau lebih dari segalanya Tuhan buat kami Tuhan. Berikan kami telinga seorang murid untuk mau mendengar ya Tuhan dan melakukan firman-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
Halo Starji, apa kabar? Wih, 2021. Wih, ini ibadah pertama di tahun 2021. Gimana? 2020 sudah lewat, sekarang 2021. Ada yang punya resolusi-resolusi? Biar ku ingetin aja, resolusi yang tahun-tahun lalu itu kelihatannya belum kesampaian kan, masih pada kan ya, kehantam sama ini, itu, dan lain sebagainya. Yuk kita coba lihat lagi resolusi yang kemarin apa, kita lanjutin lagi. Contohnya misalnya aku nih di sini nih, yang aku paling enggak kepengen supaya lebih kurus lah, lebih fit lah, kayak gitu ya. Jadi kayak misalnya ini double chin yang seperti ini nih, double chin bisa hilang di Desember nanti gitu ya. Yuk kita sama-sama coba kita bikin resolusi tahun 2021. Oke, di sini aku mau bikin challenge buat aku sendiri. Di sini ayo dalam 5 detik ke depan aku akan mengeluarkan double chinku yang paling besar, terus kemudian silakan di screen cap, terus kemudian nanti di post di Instagram #starji dibilang 2021 koye kurusan gitu ya. Nanti di bulan Desember yang untuk yang ngepost 5 pengepost pertama, nanti apabila aku tidak berhasil kurusan at least 10 kilo dari sekarang gitu ya, nanti aku akan memberikan kado kepada kalian. Oke, are you ready to screen cap the picture or to take the picture? In 5, 4, 3, 2, 1. Take it. Oke, jangan lupa di post tag Starji sama tag aku juga gitu ya. Nanti itu buat di akhir tahun di Desember 2021 kita lihat apakah aku berhasil atau enggak. Anyway, kalau misalnya sekarang itu kita membuat resolusi ya. Yang namanya resolusi itu pasti ada hubungannya dengan segala sesuatu yang akan kita fokuskan di tahun depan atau tahun berjalan ini gitu ya. Nah, sesuatu yang kita fokuskan itu adalah sesuatu yang kita put sebagai priority yang di lebih atas, seperti itu kan. Nah, ngomong-ngomong soal prioritas nih, bro and sis, Starji gitu ya. Nah, aku mau membahas soal prioritas. Di sini judul khotbahku adalah It Can Wait. Itu bisa menunggu. It-nya apa? Nanti kita lihat. Nah, di sini contoh ya. Waktu itu aku pernah dengar senior pastor kita, Pastor Leonardo Asyamsuri, itu pernah memberikan sebuah ilustrasi di mana ada anak muda yang datang ke beliau, bilang kayak gini, Pastor, please, gimana ya, ajari aku how to balance my life gitu. Gimana caranya aku membalance kehidupan aku seperti itu. Nah, jawabannya dari senior pastor itu cukup membuat aku kayak wow, dan itu kepikiran banget. Kayak aku tuh udah kayak denger ini kayak like 8 years ago atau 7 years ago gitu. Tapi kayak masih nancep banget gitu loh. Kenapa? Karena jawabannya adalah seperti ini. Hidup itu bukan masalah menyeimbangkan. Hidup itu masalah prioritas. Karena di anak muda ini ya, pasti kan ada banyak hal. Seperti kita sekarang ini ya, paling nggak ada kehidupan satu kerja. Kalau enggak kuliah, kalau enggak sekolah. Ada kehidupan personal, ada kehidupan bersama keluarga juga, ada ngurusin gereja, ada kehidupan bersama Tuhan. Ngurusin gereja sama hidup sama Tuhan beda loh ya, karena hidup sama Tuhan itu masalah bukan pribadi dengan Tuhan, tapi masalah pelayanan itu beda lagi gitu kan. Jadi kayak banyak banget, dan gimana cara menyeimbangkannya? Mungkin si anak muda ini juga bingung gimana cara nyeimbanginnya gitu kan. Tapi senior pastor memberi jawabannya seperti tadi. Ini bukan masalah menyeimbangkan, ini masalah prioritas. Mana yang mau diprioritaskan, kan seperti itu. Nah, di situ aku jadi kayak wow, ini sesuatu hal yang perlu disampaikan dan perlu dimengerti dan perlu dilakukan oleh semua anak muda gitu ya, termasuk yang menonton ini dan juga aku juga. Nah, di situ kita sadarin ya, yang ngeset hidup kita, yang menentukan masa depan atau menentukan ke arah mana ini hidup kita mau dibawa, itu bukan masalah keseimbangan, itu masalah prioritas. Itu masalah tentang apa yang kita pilih. Karena hidup kita itu selalu penuh dengan pilihan. Pagi-pagi baru mau bangun aja, kita udah, ini mau ngapain ya? Mau pertama kali langsung ambil HP, langsung buka Instagram, atau langsung mau keluar ke toilet, terus kemudian cuci muka dan kemudian jogging, ataukah cuci muka, sikat gigi, terus kemudian saat teduh, loh beda-beda kan? Itu pilihan-pilihan yang every single second, bahkan kita itu memiliki pilihan itu. Kita harus menentukan pilihan mana yang kita mau ambil, dan cara pengambilan keputusan tentang apa yang mau kita pilih itu tentunya tergantung dari prioritas kita yang kita itu sudah tentukan sebelumnya, sadar atau tidak sadar gitu. Nah, sekarang kita back to the Bible.
di Alkitab itu full of priority lah. Jadi kayak memprioritaskan sesuatu. Banyak banget hal di Alkitab itu tentang prioritas. Sebagai contoh, ini sama-sama kita buka di Matius 6 ayat 31 sampai 33. Di sini Tuhan berkata, sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga mengetahui, Bapamu sudah tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ini ayat udah ngetren banget, udah pada hafal lah ya pasti ya. Tapi kalau diperhatikan di sini ya, coba deh, nggak usah khawatir akan apa yang kamu makan, minum, pakai. Karena Bapak udah tahu. Tapi carilah dahulu. Nah, carilah dahulu. Artinya apa? Memprioritaskan dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jadi artinya kalau kita memprioritaskan makan, memprioritaskan minum, memprioritaskan pakaian kita, artinya even di sini sandang pangan papan lah ya. Apa yang kita makan, apa yang kita minum, apa yang kita pakai. Kan gitu ya. Ini ngomong masalah kebutuhan primer. You pada tahu nggak kebutuhan primer? Ada kebutuhan primer, sekunder, tersier. Ini tuh primer loh. Ini bukan ngomong soal handphone, walaupun handphone sekarang udah bukan tersier lagi, udah lebih ke sekunder gitu ya. Tapi ini tentang hal-hal yang menopang kehidupan seseorang, makan, minum, pakaian. Gitu. Even kebutuhan primer pun tidak boleh didahulukan. Tapi harus mendahulukan kerajaan Allah dan kebenarannya. Wow, ini masalah priority gitu. Dan di sini Tuhan bilang, aku tahu kok kamu butuh itu. Tapi kamu memprioritaskan yang mana? Kamu harus memprioritaskan yang kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepada kamu. Gitu ya. Nah, ini mungkin agak off topic dikit ya, tapi nyambung. Coba deh kalian pikirin ya, pada waktu kalian itu lahir, pasti lupa kan? Tapi anyway, pada saat kalian lahir, terus kemudian tumbuh, terus kemudian itu kan kalian butuh susu, mungkin butuh ASI, terus kemudian kedinginan kalian butuh selimut, butuh pakaian, dan lain sebagainya. Kalian nggak mikirin kan? Bayi itu nggak pernah mikirin gimana cara memprovide apa yang dia perlukan. Gitu. Dan semuanya diprovide oleh orang tuanya gitu kan. Dan kalian perhatiin deh, semua kebutuhan primer, sekunder, bahkan tersier dari seorang bayi itu di-provide sama Tuhan loh. Melalui orang tua, melalui saudara, melalui dokter, melalui siapa lagi? Teman dari papanya, teman dari mamanya gitu kan. Jadi semuanya di-provide sama Tuhan, diberkati sama Tuhan. Sampai at some point, somehow si anak ini bertumbuh dewasa dan menjadi khawatir akan semuanya itu. Tuh, kita kan Tuhan kita nggak berubah dulu, sekarang, dan selamanya. Betul? Bapak kita nggak berubah. Bapak kita adalah Bapak yang baik. Dari kita sebelum lahir, sampai kita lahir, sampai nanti kita tua, sampai selama-lamanya, Bapak kita adalah Bapak yang baik. Tapi kenapa kita at some point menjadi khawatir? Ya, nah, ini memang sesuatu hal yang memang banyak lah. Orang semakin dewasa semakin berpikir yang seperti itu. Nah, kita jangan seperti itu ya. Tapi kita harus mendahulukan dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Contoh yang berikutnya di Matius 13 ayat 44 sampai 46. Gue bacain ya. Hal kerajaan sorga itu seumpama harta yang terpendam di ladang yang ditemukan orang lalu dipendamnya lagi. Jadi orang ini nemuin harta yang terpendam di ladang, ketemu, tanam lagi gitu kan. Oleh sebab sukacitanya itu, pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Ingat, dia bukan maling gitu kan. Jadi ini ladang punya orang, dia nemuin harta, dia menjual semuanya, dia beli lahan itu, dia beli ladang itu, supaya apa yang di dalam ladang itu menjadi milik dia gitu kan ya. Nah, demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya lalu membeli mutiara itu. Dan di sini ada prioritas. Yang dia temukan itu adalah yang pertama itu harta yang terpendam, yang kedua mutiara. Jadi dia menjual semuanya itu untuk mendapatkan yang dia temukan.
Nah, ini hal kerajaan surga seperti itu. Pada saat kita mengetahui kebenaran soal kerajaan surga, tentang Yesus, tentang hidup spiritual kita di dalam Tuhan, tentang destiny kita di dalam Tuhan, apakah kita mendahulukan itu? Ataukah kita tetap memberati kehidupan kita yang sebelumnya? Apakah kita tetap mau condong kehidupan kita yang sebelumnya? No, kita harus tinggalkan yang sebelumnya dan mengejar apa yang Tuhan telah berikan kepada kita. Seperti itu. Jadi di Alkitab itu full of priority, gitu ya. Prioritizing, anyway, memprioritaskan, gitu ya. Itu banyak banget hal-hal seperti dalam Alkitab, gitu ya. Nah, sekarang ngomong masalah prioritas, nggak cuma itu. Prioritas itu, nah, contohnya itu bukan contohnya, itu apa yang kita prioritaskan itu akan menentukan pilihan kita. Tadi kan udah dibahas ya. Contoh kalau kita mendahulukan kerajaan Allah dan kebenarannya, pada saat kerajaan Allah membutuhkan sesuatu dan keinginan kita membutuhkan sesuatu at the same time, pasti kita akan memilih yang mana nih? Pasti akan ada yang dikorbankan. Betul nggak? Contoh, kalian pernah nonton drama Korea? Ini lebih ke Jepang sih. Lebih ke Jepang biasanya ada yang seperti ini kayak komik-komik, anime-anime gitu ya. Jadi itu aku pernah baca komik lah gitu ya. Ini banyak yang seperti ini. Ada satu cowok disukai sama dua cewek. Nah, dua cewek ini apa ya? Kayak wah ini cowok ini sebenarnya lebih suka ke aku apa ke kamu sih? Gitu kan. Udah kita tes aja. Caranya ngetesnya gimana? Yuk kita bikin janjian sama si cowok ini jam 4 sore di taman. Yang satu bikin jam 4 sore juga di mall. Si cowok ini bakal datang kemana? Nah, dengan cara seperti itu, maka si dua cewek ini tahu si cowok ini akan milih yang mana, si A atau si B, kan seperti itu. Kalau datang ke taman, berarti milih ke si A. Kalau datang ke mall, berarti milih si B. Nah, itu pun juga sama di kehidupan kita. Kalau ada dua hal yang dibentrokan di waktu yang sama, itu kita pilih yang mana? Itu ditentukan oleh apa yang kita prioritaskan. Seperti itu. Nah, jadi kayak waktu itu aku juga pernah bahas ya, kalau misalnya di tim Praise and Worship itu ada kegiatan namanya BIS, Build in the Spirit. Itu kayak kita lakukan dalam beberapa bulan sekali untuk sama-sama berkumpul sesama tim PW, terus kemudian kita worship bareng, kita ada pengumuman dan lain sebagainya gitu kan ya. Ini udah jauh-jauh hari kita announce lah seperti itu supaya bisa memprepare gitu ya. Nah di situ tapi ternyata masih banyak banget yang nggak bisa datang. Nah aku bilang loh, kalau misalnya itu kita ada di satu waktu yang sama, apalagi udah dari yang sebelum-sebelumnya disampaikan gitu kan ya. Nah kita punya pilihan, kita mau ikut yang ini, mengorbankan yang satunya, atau mau kita pilih yang lain, mengorbankan yang ini. Nah kehidupan kita tuh full dari itu, dan itu akan penuh, akan dipengaruhi dengan prioritas apa yang kita ambil di situ. Gitu ya, apa yang kita punya, yang kita set dalam hidup kita gitu. Nah, mungkin at some point nih, itu kita bukan cuma yang kayak ini ada dua, ini dilakukan, yang ini gak bisa dilakukan. Atau sebaliknya, seperti itu. Mungkin bukan seperti itu. Nah, contohnya seperti ini. Bisa jadi kita itu jadi kayak oke, aku pengen lakuin dua-duanya deh. Tapi ya udah dibarengin aja gitu. Jadi kayak aku nggak mau ninggalin yang itu, tapi aku juga nggak mau ninggalin yang ini. Contoh misalnya kalau misalnya di gereja lah, bahkan sekarang. Nah sekarang ini coba semua lihat ke depan, ke layar ke depan ya, terus kemudian lihat ke tangan kalian. Set, ada HP nggak? Yang pertama. Yang kedua, pas ada HP, layarnya apa? Apakah Instagram? Ataukah Alkitab? Ataukah WhatsApp, Line? Dan lain sebagainya. Ini kan lagi ibadah, gitu ya. Nah, jadi kan bisa jadi seperti itu. Bisa jadi karena kita itu sekarang itu tidak harus mengorbankan yang lain, akhirnya kita membagi fokus kita untuk melakukan dua hal tersebut. Karena kita nggak mau ninggalin yang itu, tapi kita juga mau dengerin yang ini, tapi kita nggak mau ninggalin yang itu, tapi kita juga nggak mau kelewatan, tuh nggak sih gitu lah. Jadi kayak menurunkan derajat kefokusan kita. Nah, kayak gitu. Jadi bukannya kayak gimana ya. Kadang-kadang aku juga seperti itu. Kalau lagi ibadah gitu ya, kadang-kadang apalagi kalau HP di sebelah itu kayak rut atau kayak misalnya tidit gitu ya. Ada notifications, itu kayak aku mau lihat dulu apa ini gitu kan. Pas udah kelihatan ternyata yang sesuatu yang message yang menarik,
Aku jempolku langsung, aku pengen buka gitu kan. Nah terus kemudian biasa alasan yang dipakai apa? Alasan yang dipakai kalau misalnya ada orang bilang, lu jangan main HP gitu ya. Apa yang dipakai? Enggak, gue dengerin kok nih firmannya, gue dengerin kok. Hey, ini bukan ajang multitasking. This is not a multitasking contest. Ini tentang masalah kita fokus atau enggak gitu ya. Maksudnya don't be naif lah. Pasti kalau kita melakukan dua hal di waktu yang bersamaan, semultitasking apapun kita, pasti fokus kita itu akan menurun. Ya kan? Pasti seperti itulah. Pasti kita bisa miss hal-hal yang sebetulnya kita nggak perlu miss pada saat kita fokus ke satu hal. Jadi yang aku lakuin nih, ini tips aja. Kalau misalnya lagi di ibadah, lagi dengan firman, aku jauhin tuh HP. Biar nggak kedengeran, ada notifikasi yang cuma tidit, nggak kedengeran. Tapi kalau misalnya telepon kemudian urgent, oke lah, aku lihat, oke. Tapi kalau misalnya nggak penting juga tutup aja gitu kan. Tapi jarang lah yang telepon pada saat ibadah, jarang banget. Jadi aku jauhin aja biar nggak gatel ini tangan, biar nggak gatel gitu ya. Jadi bisa jadi pilihan itu atau yang tentang apa yang kita prioritaskan itu yang menentukan pilihan, belum tentu kita meninggalkan, tapi kayak menurunkan derajat kefokusan kita. Nah ini juga berbahaya gitu ya. Dan juga yang lebih susah itu pada saat kita men-set sebuah priority itu adalah kita harus memprioritaskan bukan antara yang baik sama yang buruk, bukan antara yang benar sama yang salah, tapi ini antara the best and the second best. Ayo, kalau kita kan susah, dua-duanya baik, dua-duanya benar, tapi yang mana yang mau diprioritaskan gitu kan? Kita ambil contoh ya. Jadi ini kita akan bahas soal masalah priority, masalah prioritas gitu ya. Ini akan kubukain semua ini, terus seperti apa gitu ya. Yuk kita contoh di Lukas 10 ayat 38 sampai 42. Ini tentang Maria dan Marta. Pasti kalian udah pernah dengar ya. Aku bacain ya. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Yo, yang udah berpikiran buruk sama Marta, yang terima Marta loh, bukan Maria. Marta tuh baik loh sebetulnya. Terus kemudian perempuan itu, Marta, mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Jadi waktu itu Yesus datang sama murid-muridnya gitu kan, rombongan gitu kan ya, datang ke rumahnya. Nah Maria itu dengerin pada saat Tuhan Yesus lagi ngomong. Kan Yesus pasti lagi kayak sharing something lah gitu kan. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Melayani siapa? Ya melayani Tuhan juga, melayani murid-muridnya yang datang juga gitu kan ya. Kan mereka perlu makan, apalagi biasanya Petrus tuh suka banget makan tuh. Anyway, Marta mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, dia mengaku Yesus itu Tuhan loh ya. Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku nih Maria nih membiarkan aku melayani seorang diri? Gak ada yang bantuin loh Marta, sendirian loh. Jadi kayak dia ngelakuin semuanya. Terus dia bilang, suruhlah dia membantu aku. Tetapi Tuhan Yesus menjawabnya, Marta, Marta, engkau tuh khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Jadi aku mau kasih gambaran dulu nih ya. Ini yang aku bayangin itu rumahnya Maria Marta itu nggak yang gede-gede banget. Gitu ya, jadi kayak ibaratnya di daerah sini ini Yesus dan murid-muridnya dan Maria tuh dengerin apa yang Yesus omongin, lagi duduk di situ kongkong-kongkong ngobrol-ngobrol gitu kan di sini. Nah Marta di sini nih nyiapin, wah Yesus mau makan apa ya, murid-muridnya makan apa, wah nih Petrus makannya banyak nih, gitu kan, wah sukanya ikan goreng gitu kan, wah kita buatin kasih gitu kan ya. Nah buktinya, ini yang mendukung bayangan aku. Buktinya adalah si Marta tuh bisa lihat si Maria tuh duduk dengerin Yesus, gitu ya. Kalau misalnya rumahnya gede banget, dapurnya di belakang, Yesusnya di depan, ya kan Marta nggak lihat ya. Tapi ini kayak kelihatan, aduh, ini Maria kok nggak bantuin ya, malah dengerin doang di situ ya, gitu kan ya. Nggak tahu kan. Tapi itu kayak jaraknya itu nggak terlalu besar lah. Ini yang di bayangan aku aja, gitu ya. Nah, jadi di sini tuh ada kemungkinan Marta itu juga bisa dengar apa yang Yesus omongin loh. Yesus ngomong tentang masalah
iya nih, akulah jalan kebenaran dan hidup gitu kan. Terus kemudian, ayo semuanya harus begini, harus begitu, dan lain sebagainya. Mungkin Martha sambil preparing something, dia denger loh. Bisa jadi loh, gitu kan. Nah, tapi di sini itu kayak at some point, gondok juga kan ini kayak si Martha, kok gue nyiapin semuanya, ayo Maria bantuin dong, gitu kan ya. Nah, tapi pas dia komplain sama Tuhan Yesus, Tuhan bilang, Martha lu sibuk banget sih. Lu ngawatirin ini itu, apalagi ngawatirin si Petrus itu makanya banyak gitu kan. Udah gak usah yang gitu-gitu, tenang aja. Yang penting pas aku ngomong kamu dengar. Pas aku kasih message ke kamu, kamu dengar. Itu yang penting, itu yang harus diprioritaskan. Yang lain-lain, it can wait. It can wait, nggak apa-apa. Aku selesaiin dulu ngomong semuanya, baru prepare. Tuh, habis ini Petrus, Andreas, ayo bantuin. Maria juga bantuin. Bisa kayak gitu kan? Nggak harus sekarang, it can wait. Gitu. Nah, jadi kayak walaupun Martha mungkin dengar sebagian firman Tuhan, gitu, tapi dia sibuk ini, sibuk itu. Gitu ya. Terkadang nih, nggak usah di rumah deh. Pada saat ibadah online seperti ini, kita dengerin firman sambil main HP, sambil chatting sana sini, buka Instagram, nonton ada gosip apa. Ya mungkin bisa denger, karena aku percaya kalian cerdas semua gitu ya. Kamu percaya kalian bisa menangkap dua hal di waktu yang bersamaan gitu ya, walaupun I don't know sih bisa atau enggak. Tapi anyway, itu akan itu kayak seolah-olah kita menurunkan derajat kefokusan kita itu ke firman Tuhan. Pada saat, ini bukan bilang kalau yang berkhotbah ini adalah Tuhan, bukan. Tapi anyway, we got something from God yang akan kita sampaikan. Nah, itu bisa jadi message pribadi buat kita yang mendengarkan. Kan kayak gitu ya. Nah, jadi kalau kita fokus mendengarkan, itu kita bisa mendapatkan message yang sebenarnya Tuhan mau kasih buat hidup kita loh. Nah, kalau misalnya kita miss, ya we just miss the message. The message. Dan pada saat kita miss the message, pada saat kita itu mengalami sesuatu hal yang sebetulnya message yang kita sampaikan itu untuk menghadapi sesuatu hal itu, kita jadi bingung karena kita nggak dapat message-nya. Kayak gitu. Nah, jadi ini sesuatu hal yang perlu kita perhatikan. Perlu kita perhatikan, jangan kita terpecah fokus karena kita sibuk ini dan itu. Gitu ya. Itunya bisa jadi tadi misalnya sambil main HP, atau mungkin yang ibadah di gereja gitu. Di gereja kita banyak melayani Tuhan kan. Ada yang main musik, ada yang misalnya koordinator ibadah, ada yang mungkin kamera dan lain sebagainya. We have to do the job. Tapi jangan sampai miss apa yang kita fokuskan. Gitu ya. Karena apa yang penting banget, yang seharusnya kita harus dapat, itu jangan sampai kita miss. Karena Tuhan bilang loh, udah, nggak usah khawatirin yang macam-macam. Pada saat aku ngomong, lu dengerin deh. Gitu. Nah, jadi yang aku dapat di sini, sesibuk apapun kita melayani Tuhan, sesibuk apapun kita lagi ngurusin kegiatan rumah, atau sesibuk apapun kita punya kegiatan sendiri, pada saat Tuhan ngomong sesuatu, be better, stop everything, drop everything, and focus and listen to God. Karena ini penting banget. Ini sesuatu hal yang kita perlu prioritaskan. Kayak gitu ya. Nah, jadi prioritas ini itu, tadi yang pertama banget ya, itu kita akan menentukan apa yang kita pilih. Nah, yang kita pilih itu kadang kita drop yang satu, dan kita harus mengerjakan yang lain. Tapi at some point, mungkin kita itu tidak mendrop, cuma menurunkan derajat kefokusan kita. Karena kita nggak mau kehilangan dua-duanya kan, kayak gitu ya. Nggak mau kehilangan salah satu lah gitu maksudnya. Nah, itu berbahaya juga loh kalau kita tidak memilih sesuatu yang benar. Contoh lagi nih buat anak-anak muda. Kalau lagi makan di meja makan sama orang tua, ya, we better to drop our phone lah, smartphone. Karena pada saat orang tua ngomong, orang tua tuh pengen di-respect loh. Orang tua tuh pengen dihormatin loh. Dan kadang dia memberikan nasihat ke kita juga loh. Kadang dia tuh menanti-nantikan momen dimana kita tuh bisa makan bareng sama dia loh. Nah, better kita itu memprioritaskan hubungan keluarga daripada telepon kita. Sepenting apa sih? It can wait. Sepenting apa? Emang kalau kita nggak lihat Instagram ada yang mati? Emang kalau misalnya kita nggak lihat Instagram ada kehilangan 10 juta triliun dolar? Anyway, tapi maksudnya it can wait. Itu cuma kegatelan jempol kita aja. Kalau jempol kita gatel pengen scroll gitu gak sih? Nah, jadi itu it can wait. Terus kemudian kayak misalnya
ini penting banget buat tahun 2021 ya ini ya. Karena prioritas ini yang menentukan kita tahun ini mau seperti apa gitu kan ya. Nah, menentukan resolusi kita juga gitu kan. Nah, jadi kita tuh harus benar-benar kayak we have to drop everything yang bukan priority lah. Paling nggak priority pertama dulu, priority kedua, priority ketiga, kita harus jelas urutannya mau seperti apa gitu ya. Jadi pada saat makan, fokus ke orang tua, fokus ke makanan, bercerita dan lain sebagainya gitu ya. Nah, anyway, yang berikutnya lagi. Nah, prioritas itu bisa dipengaruhi oleh faktor-faktor yang lain. Nah, contohnya apa? Contohnya dari pertama banget dari kejadian Adam dan Hawa. Pas diciptakan luar, Tuhan bilang kan, semua buah di sini boleh kamu makan kecuali buah yang ono, buah pengetahuan yang baik dan jahat. Dan sepanjang itu mereka memprioritaskan firman Tuhan loh. Oke, aku nggak mau lihat, aku nggak mau makan buah itu. Buat apa aku bisa makan buah yang lain, gitu kan ya? Tapi at some point iblis datang dan mulai membuka matanya si Hawa itu ya. Itu buah itu cakep loh. Coba kamu makan itu nggak mungkin mati loh. Tuhan bohong, nggak mungkin gitu, udah makan aja. Nah, prioritas dia berubah. Dan pada saat itu tertulis Hawa bilang ini, firman Tuhan bilang gini. Dan Hawa melihat kalau buah itu terlihat baik. Buah itu jadi menginin, jadi kayak bikin kepengen gitu loh. Nah, jadi mulai switch. Dia dari fokusnya ke firman Tuhan, prioritasnya yang penting firman Tuhan dulu, dibalik. Jadi nafsunya dia, jadi keinginan dia buat makan, itu yang penting firman Tuhan nomor 2. Tuhan bohong, entar dulu, tuh urusan firman Tuhan entar, yang penting gua makan dulu ini. Gitu. Nah, itu berbahaya. Itu bisa dipengaruhi oleh faktor-faktor yang lain. Contohnya di Roma 12 ayat 1-2 aku bacain lagi ya. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Perubahan akal budi, perubahan cara pandang, itu perubahan konsep pemikiran, itu akan membuat kita itu menjadi punya sudut pandang yang berbeda, sehingga kita mengambil prioritas yang berbeda. Gitu. Jadi tadi yang Adam dan Hawa itu contohnya dari yang baik berubah jadi yang jahat, dari yang benar jadi yang salah. Tapi kalau yang Roma, itu dari yang salah serupa dengan dunia ini menjadi yang baik, menjadi yang benar, gitu kan ya. Dan kemudian kita bisa membedakan bukan yang baik jahat doang, bukan yang benar sama salah doang, tapi yang baik berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Ini sesuatu hal yang memang kita perlu punya community yang bagus, punya community yang benar. That's why we need home. That's why we need Starji. That's why we need this service, gitu kan. Jadi makanya itu kita harus selalu diperbarui pikiran, karena prioritas kita itu dipengaruhi oleh hal-hal yang lain juga. Seperti itu. Nah, jadi kesimpulannya kayak gini. Di awal tahun ini, yuk sama-sama kita set prioritas yang penting, yang benar, yang urutannya itu pas. Gitu. Karena sekali lagi hidup ini bukan masalah keseimbangan. Hidup ini masalah prioritas mana yang didulukan, mana yang menjadi prioritas utama. Nah, ini aku kasih PR ya. Habis ini kan kita ada home, ya kan? Di home yuk dibahas ini. Terus kemudian masing-masing ketua home juga memberikan PR kepada anak-anak home-nya gitu ya. Untuk nanti 1 minggu ke depan kita sama-sama mikirin, kita prioritas kita itu mau seperti apa sih? Kita itu di dalam 1 tahun ini kita memprioritaskan apa sih? Mana yang kita mau dahulukan sih? Gitu. Mana sih yang kita mau jadiin resolusi sih? Kayak misalnya contoh, aku pengen banget baca Alkitab karena aku pengen dekat sama Tuhan. Itu yang prioritas utama aku. Artinya apa? Mau lagi ngantuk kek, mau lagi bete kek, mau lagi bad mood kek, baca firman nomor 1. Ayo gitu kan. Jadi yang penting itu adalah gimana caranya kita set prioritas. Nah, ini PR-nya untuk nanti di home gitu ya. Jadi ada PR di situ supaya kita benar-benar tahu mana yang kita mau dahulukan. Yang lain it can wait gitu. Jadi yang Tuhan nomor 1, yang kita mau set nomor 1, itu yang kita dahulukan gitu. Dan spoiler, dan ini kisi-kisi, dahulukan Tuhan dulu. Kenapa? Karena hidup kita di tangan Tuhan, bro. Kita mau punya semuanya, mau dicabut nyawanya juga habis gitu kan ya. Jadi
Kita harus dahulukan Tuhan dulu, tapi gimana pelaksanaannya? Nah, mana mau didahulukan dulu, yang lain it can wait gitu ya. Kita bahas lagi di home, kayak gitu ya. Oke, jadi itu aja message-nya yang aku pengen sampaikan di awal tahun ini. Yuk mari sama-sama kita berdoa. Oke, Bapak terima kasih Tuhan buat hari ini. Terima kasih buat penyertaan-Mu, kebaikan-Mu dalam hidup kami ya Bapak. Tuhan, di awal tahun ini Tuhan, kami mau set prioritas kami yang betul Tuhan. Kami nggak mau Tuhan, mungkin yang dulu-dulu Tuhan kami menomor duakan Engkau. Kami banyak menomor sekiankan Engkau gitu ya. Tapi di tahun ini Tuhan, kami mau mendahulukan Engkau Tuhan. Kami mau set prioritas kami dengan benar ya Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, prioritas kami ini yang menentukan kemana kami akan ada Tuhan di akhir tahun ini ya Tuhan. Dan biarlah Tuhan, Engkau Tuhan yang selalu membimbing kami Tuhan. Engkau yang selalu menjagai kami. Engkau yang memberikan kekuatan kepada kami supaya kami bisa konsisten Tuhan untuk menjaga prioritas kami, yaitu Engkau sebagai prioritas nomor 1 di dalam hidup kami ya Tuhan. Dan sekarang Tuhan, kami akan mengakhiri ibadah Starji hari ini ya Tuhan. Mari semuanya buka tangan kita semuanya dan terimalah berkat ini. Diberkatilah Engkau, dan aku berdoa supaya Engkau mendapatkan hikmat yang melebihi segala akal, Engkau mendapatkan kesehatan, perlindungan, kasih setia Tuhan, dan cinta kasih dari Bapa dan bimbingan dari Roh Kudus ada pada hidupmu sekarang dan selama-lamanya. In the name of Jesus Christ, setiap kita yang percaya sama-sama katakan, amin. God bless you. Bye-bye. Thank you guys udah join ibadah kita minggu ini. Jangan lupa setelah ini kita ada home. Pastikan kalian hadir ya.